Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pembentukan wajah, yaitu kelompok 4 terdiri dari 2 anggota, dengan saya sendiri Livia Juniati, NIM 19032021, dan rekan saya Nurul Hasanah 19032145. Pokok pembahasan pada materi kita hari ini yaitu 1. Morfogenesis wajah, 2. Morfogenesis palatinum, 3. Morfogenesis rongga hidung, 4. Morfogenesis lidah dan kelenjar ludah. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Nurul Hasanah. Kepada Nurul Hasanah disilahkan. Saya akan menjelaskan tentang morfogenesis wajah. Morfogenesis wajah diawali pada minggu ke-6 dan berakhir pada minggu ke-10. Lapisan awalnya yaitu lapisan ektoderm dan gen yang terlibat itu adalah FGF, WNT, dan BMP. FGF adalah gen untuk fibroblast, BMP gen untuk morfogenetik tulang, dan WNT gen untuk pertumbuhan dan diferensiasi sel. Pada penutupan tubus neuralis, crista neuralis merupakan jaringan saraf embrional yang tumbuh ke arah lateral, yang tidak saja menjadi asal perkembangan ganglion spinal, tetapi juga keseluruhan sistem saraf perifer. Di daerah kepala, crista neuralis tidak saja memiliki kemampuan untuk membentuk jaringan saraf dan ganglion, tetapi juga membentuk mesenkim spesifik yang kemudian menjadi asal muasal sel-sel jaringan ikat, osteoblast, sel tulang rawan, odontoblas, dan lain-lain. Jaringan ini disebut mesektoderm dan ektomesenkim. Setiap tonjolan wajah dibentuk dari proliferasi sel crista neuralis yang bermigrasi menuju lengkung crista neuralis pada minggu ke-4 kehamilan. Sel crista neuralis yang membentuk massa pada daerah frontonasal akan pertama-tama bermigrasi menuju regio prosencephalon atau otak depan dan kemudian bergabung dengan sel migrasi lainnya, terutama yang berasal dari daerah mesencephalic anterior atau otak tengah. Sel-sel maksila berasal dari regio mesencephalic posterior, sedangkan sel-sel primordial mandibula berasal dari regiol rhombencephalon atau otak belakang. Selanjutnya, sel yang bertumbuh pada mesencephal posterior juga berkontribusi dalam yang pertama yaitu tonjolan frontonasal akan menjadi dahi dan dorsum apex hidung. Yang kedua, promentia nasalis lateralis akan menjadi sisi-sisi atau alai hidung. Yang ketiga, prominentia nasalis medialis akan menjadi nasal septum. Yang keempat, prominentia maxillaris akan menjadi regio pipi sebelah atas dan bibir sebelah atas. Yang kelima, prominentia mandibularis akan menjadi dagu, bibir bawah, dan daerah pipi sebelah bawah. Yang terakhir, mesenkim pada tonjolan wajah atau prominentia facialis akan menjadi berbagai otot dan derivatnya, serta tulang wajah. Perkembangan pembentukan wajah pada akhir minggu ke-4, tonjolan maksila terdapat di sebelah lateral, tonjolan mandibula terdapat di sebelah caudal stomedium. Pada fase ini, tonjolan frontal juga tampak. Pada awal minggu ke-5, tonjolan maksila membesar dan tumbuh ke arah ventral dan medial. Nasal placodes mulai menebal dan melebar. Akhir minggu ke-5, ektoderm pada bagian tengah nasal placodes mengalami invaginasi untuk membentuk lubang oral dan lubang nasal. Membelah rima placot menjadi prominentia nasalis lateralis dan prominentia nasalis medialis. Pada awal minggu ke-6, nasal bergeser menuju posisi yang lebih ventral. Posisi sentral tempat 6 tonjolan sirkular yang akan menjadi daun telinga, berbentuk mandibula dan arcus hyoideus. Selanjutnya pada akhir minggu ke-6, prominentia nasalis medialis dan lateralis menyatu. Prominentia maxillaris mulai membentuk rahang atas, garis tengah dari prominentia nasalis medialis membentuk septum nasal. Pada awal minggu ke-7, penyatuan prominentia nasalis medialis meluas ke lateral dan ke inferior membentuk prominentia intermaxillaris. Ujung-ujung terangkat di antara prominentia nasalis medialis. Penonjolan kelopak mata, daun telinga, dan mulai terbentuk. Pada akhir minggu ke-7, pola wajah sudah tampak seperti manusia.
Proporsi wajah akan berkembang pada masa fetal. Penyatuan prominentia nasalis medialis atau prominentia intermaxillaris akan membentuk aksis sentral hidung dan filtrum pada bibir hingga lengkap. Pada minggu ke-10, ektoderm dan mesoderm dari prominentia frontalis dan masing-masing prominentia nasalis medialis berproliferasi membentuk garis tengah septum nasalis. Berikut pembentukan wajah pada minggu ke-5, minggu ke-6, minggu ke-8, dan minggu ke-10. Materi selanjutnya yaitu morfogenesis palatinum. Awalnya terbentuk pada minggu ke-7 dan berakhir pada minggu ke-10. Lapisan awal yaitu lapisan ektoderm, gen yang terlibat yaitu BMP4 atau protein morfogenetik tulang, FGFR1 yaitu fibroblast growth factor receptor atau untuk regulasi pertumbuhan linear tulang. Selanjutnya FGFR2, WNT3, WNT7A, GLI2 atau glioma. Selanjutnya PTC1 yaitu untuk sensor perasa lidah dan MSX1 atau gen homeobox untuk sekuen DNA. Palatinum berkembang dari bagian medial tulang rawan nasa kapsul. Nasa kapsul yaitu tulang rawan yang pertama kali dibentuk di daerah muka atas dan analog dengan tulang rawan Meckel rahang bawah. Bagian atas nasa kapsul yaitu pada bagian lateral membentuk os ethmoidale, bagian posterior membentuk septal cartilage atau pars perpendicularis ossis ethmoidalis, dan keduanya mengalami osifikasi setelah lahir. Pada bawah nasa kapsul yaitu bagian lateral membentuk concha nasalis inferior, sedangkan di antaranya mengalami antropi bagian medial membentuk os palatinum. Palatinum terdiri dari mesodermal. Bentuk ini akhirnya akan memperluas bentuk dasar dari rongga hidung. Selanjutnya, osifikasi pada minggu ke-7 sampai 8 berlokasi di dekat N. palatinus descendus. Osifikasi ke arah vertikal disebut pars perpendicularis ossis palatine yang akan berdifusi dengan os maxillaris membentuk dinding medial sinus maxillaris. Selanjutnya, osifikasi ke arah horizontal disebut pars horizontal ossis palatine yang akan berdifusi dengan prosesus palatines ossis maxillaris. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu morfogenesis rongga hidung. Awalnya itu pada minggu ke-5, akhirnya minggu ke-7, lapisan awal yaitu lapisan ektoderm, gen yang terlibat yaitu BMP4, FGFR1, dan WNT3. Morfogenesis rongga hidung dimulai dari pembentukan wajah pada akhir minggu ke-4 yang ditandai dengan tonjolan-tonjolan wajah. Selanjutnya tampak tonjol maksila dan mandibula, kemudian dan sisi kanan kiri prominensia frontonasalis muncul penebalan dari ektoderm permukaan yaitu lacodenasa atau olfactorius. Minggu ke-5 plakoda hidung mengalami invaginasi membentuk lubang hidung. Tonjolan yang berada di tepi luar lubang adalah tonjol hidung lateral dan yang ada di tepi dalam adalah tonjol hidung medial. Ini ada gambar, bisa dilihat bahwasanya ada lubang hidung, tonjol maksila, dan tonjol mandibula. Pada minggu ke-6, lubang hidung makin bertambah dalam karena tumbuhnya tonjolan hidung yang ada di sekitarnya, dan sebagian lagi karena lubang ini menembus ke dalam mesenkim bawah. Pada saat itu diikuti juga dengan perkembangan syaraf olfaktori. Pada minggu ke-7, hidung akan terlihat
dengan jelas seperti gambar itu hidung sudah mulai terlihat. Baik, untuk selanjutnya morfogenesis ludah, yaitu pada awal yaitu minggu keempat, akhirnya minggu keenam. Lapisan awal yaitu lapisan ektoderm, gen yang terlibat yaitu SHH, BMP, FGF, dan WNT. Lidah tumbuh dari dinding ventral oropari primitif dari lapisan dalam arcus branchialis. Pada minggu keempat pertumbuhan janin, terjadi penebalan mesenkim sepasang kanan kiri. Pada bagian ternak arcus branchialis terbentuk benjolan. Sebelah belakang antara benjolan terbentuk tuberculum, sebelah kaudal dibatasi foramen caecum. Kedua benjolan terus tumbuh dan akhirnya bersatu sehingga tuberculum seperti mengecil. Lapisan ektoderma akan menutup mukosa 2/3 bagian anterior lidah. Sepertiga bagian posterior atau akar terbentuk dari arcus branchialis 3 dan 4. Foramen caecum menghasilkan bentuk 4. Pada minggu kelima, intrauterin terbentuk papilla fallata, kemudian pada minggu ke-11, intrauterin terbentuk papilla foliform dan fungiform. Yang merupakan indera pengecap rasa adalah papilla fungiform. Sudah ada waktu lahir dan papilla C fallata yang dibentuk postnatal. Pada 2/3 anterior lidah, papilla bersifat horizontal pada rongga mulut. Sedangkan pada saat sepertiga posterior mempunyai arah vertikal, yaitu akar atau basis dilapisi jaringan tonsilar. Papilla foliformis merupakan papilla dengan jumlah yang paling banyak. Itu paling banyak menyebar pada dorsum lidah, mempunyai fungsi mekanik dan punya indera perasa. Papilla fungiformis berjumlah lebih sedikit dan terdiskusi antara papilla foliformis. Papilla ini terlihat seperti bintik merah dengan epitel tipis, berbentuk seperti bentuk jamur, dan mempunyai indera pengecap rasa. Papilla fallata merupakan papilla besar yang letaknya ada pada bentuk 5 pada batas antara bodi dan akar lidah. Jumlah papilla ini ada 8-12 bush, bentuknya seperti papilla fungiformis, tetapi tampak pada permukaan lidah pada sekeliling papilla. Terdapat lekukan tertutup epitel berkeratin. Terdapat indera pengecap rasa dan glandula von Ebner. Papilla foliata berjumlah 4-11 deret, sejajar satu sama lain pada tiap sisi. Lidah di dekat akar. Secara klinis tidak tampak tertutup epitel berkeratin. Pada papilla ini terdapat juga indera pengecap rasa. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Nurhasana. Kepada Nurhasana disilakan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang kelenjar ludah. Perkembangan embriologi kelenjar saliva berkembang dari ektodermal. Asal perkembangan kelenjar submandibula dan sublingual belum jelas, namun mereka berkembang dengan cara yang sama. Tanda pertama suatu kelenjar adalah munculnya epitelial bud dengan berproliferasi sebagai suatu jalur yang padat ke dalam ektomesenkim. Di bawahnya jalur sel ini bercabang banyak dan awalnya tidak bercabang. Di ujung ranting dari jalur menunjukkan perkembangan membengkak seperti beri di beberapa kelenjar dan merupakan bakal asini sekretori. Jalur sel ini segera bercabang berdekatan dengan ujung-ujung sekretorinya. Hasil degenerasi sel-sel sentral sehingga berbentuk suatu sistem duktus. Kelenjar saliva terbagi dua. Yang pertama, kelenjar saliva mayor. Kelenjar parotis
Kelenjar yang pertama muncul pada minggu ke-6 dan dibuka bagian dalam dekat sudut mulut dan tumbuh menuju ke telinga. Kelenjar submandibularis yaitu kelenjar yang muncul pada minggu ke-6 sebagai rangkaian berkelompok membentuk pegunungan epitel di kedua sisi garis tengah di dasar mulut. Ya, selanjutnya kelenjar sublingualis yaitu muncul pada minggu ke-8 sebagai rangkaian sekitar 10 kuncup epitel di bagian lateral ke kelenjar submandibularis. Selanjutnya kelenjar saliva minor. Terdapat kelenjar labial superior inferior, kelenjar bukalis minor, kelenjar palatina, kelenjar lingualis anterior, kelenjar lingualis posterior, dan kelenjar glossopalatinus. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih sudah menonton video presentasi kami. Baik, saya Livia Juniati pamit undur diri dan sama rekan saya Nur Hasanah juga pamit undur diri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.